Ya, oke, sekarang pernah nggak kamu tuh lagi pengen istirahat atau lagi tidur atau mungkin lagi sibuk-sibuknya tapi ada peluang entry ke market yang bagus. Dan karena kesibukan kamu atau kamu lagi istirahat tadi, maka terlewatlah kesempatan bagus itu. Pasti sering kan, sering terjadi kan gitu. Sebetulnya sekarang ini nggak perlu khawatir, sudah ada asisten yang bisa bantu kita mantau market 24 jam. Ini nggak ada capeknya, nggak ada bapernya, nggak ada pakai emosi-emosian gitu lah. Dia bisa bantu kita trading sesuai dengan strategi yang kita punya. Nah, itu yang kita sebut sebagai EA atau Expert Advisor. Nah, dan kabar baiknya sebetulnya kita sendiri yang pemula yang tidak bisa coding, tidak ngerti tentang bahasa pemrograman pun bisa buat AI ini dengan sederhana, bahkan hanya dalam beberapa baris code, beberapa menit aja, saya bisa tunjukin kita sudah bisa bikin satu AI yang sederhana. Gitu. Baik, kita akan mulai buat AI pertama kita. Untuk buat EA, kita persiapkan dulu ya, buka MetaTrader 5. Dan di sini kita akan belajar menggunakan MQL 5. Oke, MT5-nya sudah terbuka. Nah, kita bisa lanjut dengan membuka editor. Jadi untuk menulis code pada EA kita tulisnya di Meta Editor. Nah, untuk bukanya kita bisa klik icon yang ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Kita lanjut dengan buat file baru. Nah, file baru ini harus disimpan di dalam folder expert karena yang kita bikin adalah file EA. Oke, dan saya ingin taruhnya berada di dalam folder belajar MQL. Jadi sini saya klik kanan, pilih new file. Kemudian ini pun kita pilihnya adalah expert advisor karena yang kita ingin bikin adalah EA. Lanjut, dan kita berikan nama untuk EA kita. Karena ini EA pertama, kita kasih nama EA pertama. Oke, ini lanjut sampai finish, sampai selesai. Nah, pada bagian sini kita bisa lihat ada 3 fungsi utama ya, yaitu on init, on the init, dan on tick. Ya, jadi setiap kali kita bikin EA, template akan membuatkan 3 fungsi utama atau kita sebut sebagai event bawaan. Nah, apa fungsi utama dari masing-masing fungsi ini? Kita perhatikan bahwa untuk on init, fungsi ini dijalankan 1 kali dan biasanya pada saat AI ini dijalankan. Ya, jadi saya akan contoh dengan membuat print ini bagian on init. Nah, jadi nanti akan tercetak informasi ini. Dan kemudian pada saat EA ini kita lepaskan dari chart ya, bagian on the init akan dijalankan. Bagian on the init. Ya, kita bikin seperti ini. Oke. On ticknya nanti kita coba. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita bisa compile untuk memastikan code yang kita tulis itu sudah benar. Kalau ada error di sini, misalnya ada error, berarti contoh ya, saya kalau misalnya di sini saya tulis sesuatu dan saya compile, maka kita akan lihat ada error di sini ya. Untuk perbaiki error, kita mulai dari yang paling bagian atas ya, double klik dan akan dipointerkan ke bagian bermasalah. Oke. Nah, karena ini kita sengaja bikin error, kita coba hapus dan coba compile ulang, dan ini sudah oke. Ini saya kalau ingin tes, saya bisa coba jalankan dengan mengklik ini atau tekan tombol F5. Oke, pada saat dijalankan, kita bisa pilih OK, dan kita lihat di bagian expertnya ini sudah ada tulisan ini bagian on init. Nah, ini artinya bagian ini sudah dijalankan, bagian ini dijalankan, sedangkan untuk bagian on the initnya belum dijalankan. Oke. Nah, kalau saya lepas EA-nya, saya matikan EA-nya, saya remove. Oke. Bagian on the init akan dijalankan ya. Jadi on the init kita bisa lihat itu dijalankan paling terakhir. Oke.
Nah, sekarang saya ingin tambahkan di bagian on tick. Ya, print bagian on tick. Nah, saya jalankan lagi, compile, kemudian saya jalankan. Ya, kita lihat ini akan mulai dari on init, kemudian bagian on tick akan terus dijalankan ya sampai kita berhentikan EA-nya. Oke, baru muncul on the init. Jadi on the init itu selalu bagian terakhir, diawalin dengan on init. Nah, on tick ini akan terus berjalan setiap kali ada tick. Tick ini maksudnya apa? Tick ini kalau kita perhatikan ini dari chart itu, pada saat ada pergerakan harga, fungsi bagian on tick ini akan dijalankan. Jadi bagian on tick ini akan terus dijalankan setiap kali ada tick. Sekarang kita akan coba bikin satu EA sederhana untuk membuka posisi ya. Jadi sangat sederhana untuk membuat EA. Saya bisa mulai dengan include thread. Include ini sebetulnya kita memanggil sekumpulan chord yang sudah dibuat dan disimpan. Nah, file ini ada di dalam folder include, kemudian folder thread, di dalamnya ada thread.mqh ya. Jadi file ini sebetulnya kita memasukkan file ini ke dalam file yang kita bikin ini. Oke. Nah, di sini ada kelas namanya thread. Oke. Dan kemudian saya akan bikin satu variabel namanya thread. Oke. Variabel ini akan kita panggil nanti di dalam onTick. Pertama saya akan cek apakah sudah ada posisi trading atau tidak. Saya simpan di dalam variabel tpos. Ngambilnya dari position total. Ya, di position total ini akan memberikan informasi jumlah posisi order yang terbuka. Saya cek if tpos ini kalau sama dengan 0 berarti belum ada posisi, maka saya akan buka posisi buy atau sell. Nah, untuk menentukan buka posisi buy atau sell, saya mau contohkan kalau candle sebelumnya itu bergerak naik atau bull, kita akan open buy, dan begitu sebaliknya kita akan open sell. Jadi saya perlu informasi harga open dan harga close candle sebelumnya. Untuk itu kita simpan ke dalam variabel OP untuk informasi harga open. Kita menggunakan time frame H1. CL itu untuk close, simbol H1 juga. Oke. Jadi kita di sini sudah dapat informasi harga open dan harga close pada candle sebelumnya. Di sini saya akan cek jika ya if open itu harga open itu lebih kecil daripada close, berarti candlenya naik ya, maka kita akan open posisi buy ya. Untuk open posisi buy kita bisa menggunakan variabel othread ya, yang sudah direferensikan ke kelas jthread. Di othread ini kita akan panggil function buy untuk open posisi buy. Dimulai dengan lot size-nya, misalnya ingin lot size 0,01, kemudian pairnya apa, kita bisa mulai dengan simbol. Oke, kira-kira seperti ini sudah akan open posisi buy. Jika kalau candle itu open itu lebih besar daripada close, harga close-nya, maka kita akan open posisi sell-nya gitu. Jadi kita akan trade sell, lotnya misalnya sama 0,01, simbol seperti ini. Oke, jadi ini sudah
Jadi kita coba compile apakah ada error atau sudah betul. Oh, ternyata ada error di sini. Kita mulai dari titik koma, bahwa di sini lupa if-nya di depan. Ya. Jadi else if gitu. Jadi ketinggalan if-nya. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada error ya. Itu sudah oke semuanya, dan kita bisa lanjut dengan tes AI ini apakah sudah bisa berjalan dengan baik, bisa buka posisi atau tidak. Oke, sebelum kita pastikan dulu settingan kita sudah betul, kita akan buka di PRXAU di time frame H1. Oke. Dan kita akan jalankan. Oke, di sini kita pastikan low algo tradingnya dicentrang ya. Oke, dan juga algo trading ini juga harus posisinya aktif ya, warnanya hijau. Kalau warnanya merah seperti ini berarti tidak aktif gitu. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa EA ini sudah membuka posisi sell. Kenapa buka posisi sell? Karena candle sebelumnya adalah candle turun ya. Candle turun sesuai dengan perintah di code kita ya. Logiknya kalau candle sebelumnya adalah candle turun, maka kita akan open posisi sell. Begitu sebaliknya, kalau candlenya itu posisinya naik gitu, kita akan open posisi buy. Oke. Nah, di sini juga kita membatasi supaya tidak terus-menerus membuka posisi, maka kita akan cek ya, bila belum ada posisi yang terbuka, berarti total posisi masih 0, baru akan buka posisi buy atau sell tergantung candle naik atau turun gitu. Jadi kalau sudah ada buka posisi, posisinya sudah lebih dari 0 ya, tidak akan membuka posisi lagi. Oke, demikian kira-kira code yang sederhana untuk memberikan gambaran bagaimana AI ini bisa mengatur pembukaan posisi buy atau sell berdasarkan candle sebelumnya.